Kenapa sih kita tidak bisa sinergi? Lah kan kemarin Habib Rizik juga mengatakan bisa rekonsiliasi kok, asalkan ada syarat. Nah, artinya kan bisa. Melihat kondisi seperti ini, kita harus bagaimana, Kang? Yang kita bingung, Pak Syukur. Saya jujur ya, saya sih dari diri sendiri. Saya tidak mau menjadi bagian anak bangsa yang menghancurkan bangsanya. Saya tidak mau. Komitmen diri. Ya sendiri. Jadi saya ingin berkontribusi terhadap bangsa saya. Dengan cara apa? Saya dosen. Saya sebagai pengamat politik, gitu ya. Apa? Ya menjaga demokrasi. Nah, ini persoalannya hari ini kan kita mohon maaf. Banyak orang yang susah. Banyak orang yang kecewa. Jadi pikirannya sudah negatif aja. Jadi bukan hanya negatif kepada pemerintah dan kepada DPR, bukan. Kepada diri sendiri pun sudah negatif. Sudah tidak optimis, sudah pesimis. Ini mau ngapain? Ini, nah oleh karena itu, ini situasi ini kan sedang sulit ini. Semua sulit, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Oleh karena itu, sesulit apapun tadi, kita harus memiliki kontribusi. Sekecil apapun kontribusi itu terhadap bangsa dan negara. Oke lah, kalau misalkan masyarakat tidak suka terhadap pemerintah, terhadap DPR, bukan pemerintahnya, bukan DPR, bangsa dan negaranya, kita jaga. Syukur-syukur rakyat senang kepada pemerintah dan kepada DPR-nya, itu bagus, ya kan? Nah ini harus kita jaga. Saya sih tadi secara pribadi, ya saya sekecil apapun kontribusi kita, gitu ya saya, yang penting bisa bermanfaat untuk bangsa ini. Saya hanya hal-hal yang kecil aja, Kang Syukron. Luar biasa. Tapi drama politik ke depan seperti apa nih kira-kira? Ya akan dinamis. Menurut analisa dan pengamatan Kang Ujang, saya sih melihat nanti dalam konteks parlemen jalanan ya Habib Rizik, saya rasa akan di ruang geraknya akan dibatasi. Ini kan melakukan gerakan revolusi akhlak, dan itu akan ke daerah-daerah roadshow. Pertama di masa pandemi, kedua juga kan tidak disukai oleh pemerintah. Jadi kemungkinan besar ini ruang gerakan revolusi akhlak atas nama Habib Rizik dan pendukungnya itu akan dibatasi. Saya yakin. Kenapa? Kalau tidak dibatasi akan makin besar. Nah ini ya suatu saat kalau tidak dibatasi ya akan kalau besar akan merepotkan pemerintah. Nah, jadi hanya ada dua kemungkinan itu. Menjaga keseimbangan ya. Itu penting. Jadi kan mesti dirangkul semua kelompok itu. Mereka itu kan anak-anak bangsa semua. Ya kan? Termasuk kita juga tidak ingin dalam upaya pemerintah untuk menertibkan ya dalam tanda kutip gerakan oposisi jalanan ini, misalkan masyarakat dibentur-benturkan begitu ya karena. Nah ini saya sangat sedih ya Kang Syukur melihat bangsa ini ya. Kenapa masyarakat yang hidupnya sudah susah ini dijadikan proxy war. Ya kan, jadi masyarakat yang dibentur-benturkan itu masyarakat yang perang, baik dalam konteks media sosial, sekarang di lapangan kan sudah ada penolakan dan sebagainya. Ya ini kita tidak inginkan. Sekali lagi ya seluruh masyarakat Indonesia gitu yang mendengarkan acara ini gitu, mari kita jaga bersama-sama. Yo ini kan bangsa kita bersama-sama, pemerintah kita juga, DPR kita juga. Nah, kalau mereka tidak bekerja dengan baik, kita koreksi bersama-sama. Agar apa? Agar mereka bekerja dengan baik. Kita kontrol lewat tadi ya kekuatan rakyat itu. Tapi kan kita harus menyampaikannya dengan baik. Dengan narasi-narasi yang menyejukkan. Ini yang penting harus kita jaga. Kalau kedua pihak tidak bisa menahan diri, kasihan rakyat, rakyat yang jadi korban lagi. Jadi rakyat sudah susah, makin menderita lagi. Ini kita tidak inginkan. Jadi kenapa sih tidak bisa bersama-sama? Kenapa sih kita tidak bisa sinergi? Lah kan kemarin Habib Rizik juga mengatakan bisa rekonsiliasi kok, asalkan ada syarat. Nah, artinya kan bisa. Nah kan, dalam demokrasi ya, membuka ruang itu gitu loh. Membuka ruang persatuan, membuka ruang musyawarah, membuka ruang untuk bertemu sama-sama mengawal bangsa ini. Jadi kalau ribut terus kapan kita mau majunya, Kang Syukur? Masa bangsa ini ketinggalan jauh? Masa isinya problem terus sih, kapan solusinya? Bicaralah kan begitu ya. Elit-elit itu bicaralah begitu kan. Sampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat bahwa semua bisa diselesaikan sebenarnya dengan komunikasi kan kira-kira seperti itu. Kan gini, tidak ada problem yang tidak bisa diselesaikan kalau kita bersama-sama. Jadi rakyatnya, pemerintahnya dan DPR bersama-sama. Dan bagi saya aneh ya, bangsa sebesar ini, bangsa sekaya ini,
masa di mana orang-orang pintarnya juga banyak, ya potensi apapun ada di negeri ini gitu. Tapi kita tidak menjadi sebuah kekuatan besar gitu. Harusnya kita ini sudah menjadi kekuatan dunia loh. Apapun alasannya itu. Nah kita sibuk perang dengan saudara sendiri, ribut dengan saudara kita sendiri di media sosial, saling serang, saling caci. Iya. Era media sosial, era digital, media sosial bukannya menambah persaudaraan, ini memperuncing perbedaan. Nah makanya gini, demokrasi kalau referensinya media sosial juga repot. Ya kan bahaya. Ya, karena media sosial ruang di mana orang bebas masuk dan isinya kan sumpah serapah. Isinya sangat kotor. Oleh karena itu kalau kita berdemokrasi, kalau referensinya media sosial akan berbahaya. Oleh karena itu ya tadi demokrasi kita dengan tingkat literasinya juga rendah kan. Ya kan makanya banyaknya hoax gitu kan. Banyaknya ya tadi berita-berita yang sesungguhnya mohon maaf sampah gitu. Tapi mohon maaf itu disukai loh oleh rakyat. Lucu. Ya kan? Oke, Kang. Terakhir mungkin ada closing statement nih terkait dengan situasi politik dan ya komitmen kita untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan. Ya saya sih, saya pribadi ya Kang Sukron, kita semua sebagai anak bangsa ya. Mari jaga persatuan dan kesatuan. Jadi kencang apapun perbedaan itu, mari kita satukan. Sekuat apapun pertentangan itu, mari kita rangkulan. Ya kan, lalu sebenci apapun gitu ya kita kepada pihak lain, mesti kita rem. Itulah cara kita menjaga berdemokrasi. Jadi kebencian itu jangan selalu ditumbuhkan, tapi apa? Untuk disalurkan untuk kebaikan. Ya, bukankah kita semua ini anak bangsa bertugas untuk membangun bangsa ini? Siapapun pemerintahannya, siapapun DPR-nya, tugas kita membangun bangsa dengan cara kita. Jadi apa yang kita bisa berikan untuk bangsa ini yang kita tagih gitu loh, termasuk diri saya sendiri gitu. Nah, oleh karena itu komitmen diri kita ini gitu ya, pribadi-pribadi masing-masing seluruh anak bangsa, lalu komitmen kerakyatan, komitmen kebangsaan mari kita tumbuhkan gitu. Sehingga apa? Bangsa yang indah ini jangan kita rusak. Konstruksi masyarakat kita ini kan heterogen, plural, Pancasila ya kita jaga. Nah, oleh karena itu menjaga bangsa ini tuh kewajiban kita bersama. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik, dosen Universitas Al-Azhar Indonesia, atas insight-nya, atas pencerahannya, luar biasa. Baik, sahabat-sahabat monitor, demikian tadi diskusi atau pembicaraan santai saya dengan Kang Ujang Komarudin. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap jaga persatuan dan kesatuan, kita jaga Indonesia. Jangan lupa terus dukung channel ini, klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih, kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.